Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penjualan angsuran yang disusun oleh Mariana SFC Malanga, CNC Tengah, bulan Seminggu. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, di mana pembayaran yang terjadi dalam transaksi penjualan angsuran adalah pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran secara periodik. Ketentuan dalam penjualan angsuran barang dagangan yaitu pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran. Masalah-masalah yang terdapat dalam penjualan angsuran yaitu 1. Masalah yang berhubungan dengan laba penjualan. 2. Cara perhitungan bunga dalam angsuran. 3. Masalah yang berhubungan dengan tukar tambah. 4. Pembatalan penjualan angsuran. Penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sejenisnya biasanya akan menimbulkan masalah pada saat pengakuan laba. Hal ini disebabkan karena jangka waktu angsuran terhadap aset tetap biasanya lebih lama. Adapun perjanjian-perjanjian penjualan angsuran adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract. Kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayarannya pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli. Ketiga, milik atas barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan atau trust sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Keempat, beli atau sewa lease or purchase, di mana barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Metode pencatatan akuntansi penjualan angsuran aset tetap terdiri dari 1. Laba diakui pada saat penjualan. 2. Laba diakui proporsional dengan kas diterima. Selanjutnya contoh kasus. Pada 2 Januari 2009, PT Apollo menjual 20 unit motor dengan harga pokok 10 juta rupiah. Harga jual 12.500.000 rupiah. Penjualan tersebut dilakukan dengan perjanjian yaitu A. Uang muka sebesar 20% dari penjualan total. B. Pembayaran angsuran dilakukan 6 bulan sekali, dengan pembayaran pertama dilakukan setelah 6 bulan pertama. C. Pembayaran angsuran ditambah bunga 10% per tahun, dengan bunga dihitung dari saldo pokok angsuran. D. Angsuran dilakukan 8 kali. Dari soal tersebut diminta 1. Buat jurnal pada saat penjualan dengan metode laba diakui seluruhnya dan metode laba diakui proporsional. Yang kedua, buat tabel perhitungan bunganya, dan yang ketiga, buat jurnal pembayaran angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-8. Lanjut pembahasannya. Dalam contoh diketahui, penjualan PT Apollo adalah 20 unit motor. Harga jualnya per unit Rp12.500.000 dan harga pokok per unit Rp10.000.000. Sehingga didapat total penjualannya sama dengan 20 unit motor dengan harga jual per unit Rp12.500.000, hasilnya 250 juta. Dan total harga pokoknya yaitu 20 unit motor dengan harga pokok per unit 10 juta, maka hasilnya 200 juta rupiah. Maka sisa angsurannya adalah total penjualan 250 juta dikurang uang mukanya 50 juta, maka sisa angsurannya adalah 200 juta. Angsuran pokok setiap 6 bulan adalah 25 juta. 25 juta ini didapat dari sisa angsurannya 200 juta. Dibagikan dengan angsuran yang akan dilakukan yaitu 8 kali, maka 200 juta dibagi 8 hasilnya 25 juta. Bunga yang diberikan adalah 10%, maka untuk bunganya setiap 6 bulan adalah 5%. Cara menghitung persentase labanya adalah laba penjualan dibagi total penjualan dikali dengan 100. Maka 50 juta dibagi 250 juta dikali 100 sama dengan 20%. Selanjutnya jurnal pada saat penjualan dengan 2 metode. Metode pertama, laba diakui seluruhnya. Maka jurnalnya kas 50 juta di debit yaitu uang muka yang diberikan, dan piutang angsuran 200 juta yaitu sisa angsuran, maka itu menjadi piutang. Pada motor 200 juta di kredit dan laba penjualan 200 juta di kredit. Yang kedua, dengan metode laba diakui secara proporsional, jurnalnya kas bertambah 50 juta di debit dan piutang bertambah 200 juta di debit.
Pada motor berkurang 20 juta di kredit dan laba belum direalisasi bertambah 50 juta di kredit. Selanjutnya perhitungan bunga. Untuk angsuran pertama saldo pokoknya 200 juta. Angsuran pokok setiap bulan yaitu 25 juta. Bunganya 5% dari 200 juta sama dengan 10 juta. Maka total kas yang diterima waktu itu 25 juta tambah 10 juta sama dengan 35 juta. Maka saldo pokok akhirnya itu 175 juta, yaitu dari saldo pokok 200 juta dikurang angsuran pokok 25 juta. Untuk angsuran kedua, saldo pokoknya yaitu saldo pokok akhir angsuran sebelumnya yaitu 175 juta. Angsuran pokok setiap 6 bulan 25 juta. Bunga 5% dari 175 juta sampai dengan 8.750.000. Maka total kas yang diterima yaitu angsuran pokok 25 juta tambah bunga 8.750.000 sampai dengan 33.750.000. Hingga saldo akhirnya adalah 175 juta dikurang 25 juta sama dengan 150 juta. Yang ketiga, saldo pokoknya 150 juta dikurang angsuran pokok 25 juta, maka saldo pokok akhirnya 125 juta. Bunganya itu 5% dari 150 juta sama dengan 7.500.000. Maka total kas yang diterima yaitu 25 juta ditambah bunga 7.500.000 sama dengan 32.500.000. Yang keempat, saldo pokoknya 125 juta dikurang angsuran pokok 25 juta, maka saldo pokok akhirnya 100 juta. Bunganya 5% dari 125 juta sama dengan 6.250.000. Maka total kasnya 25 juta ditambah bunga 6.250.000 sama dengan 31.250.000. Angsuran kelima, saldo pokoknya adalah 100 juta dikurang angsuran pokok 25 juta, maka saldo pokok akhirnya 75 juta. Bunganya 5% dari 100 juta sama dengan 5 juta. Maka total kas yang diterima adalah 25 juta tambah 5 juta sama dengan 30 juta. Angsuran ke-6, saldo pokoknya 75 juta dikurang angsuran pokok 25 juta, maka saldo pokok akhirnya menjadi 50 juta. Bunganya 5% dari 75 juta sama dengan 3.750.000. Maka total kas yang diterima yaitu 28.750.000. Selanjutnya jurnal pembayaran angsuran. Angsuran pertama kali setelah 6 bulan yaitu pada tanggal 1 Juli 2009. Jurnalnya kas 35 juta di debit, maka piutang angsuran berkurang 25 juta di kredit dan pendapatan bunga 10 juta di kredit. Setelah 6 bulan kemudian dilakukan pembayaran kembali yaitu pada tanggal 1 Desember 2009. Jurnalnya kas 33.750.000 di debit, pada piutang angsuran berkurang 25 juta kredit dan pendapatan bunga 8.750.000 di kredit. Selanjutnya pembayaran angsuran ketiga yaitu pada tanggal 1 Juli 2010. Kas 32.550.000 di debit, pada piutang angsuran berkurang 25 juta di kredit dan pendapatan bunganya 7.500.000 di kredit. Selanjutnya angsuran keempat yaitu pada tanggal 1 Juli 2009. Jurnalnya pas 31.250.000 di debit, pada piutang angsuran yang berkurang 25 juta di kredit dan pendapatan bunga 6.250.000 di kredit. Dan angsuran kelima yaitu pada tanggal 1 Juli 2011. Jurnalnya kas 30 juta di debit, pada piutang angsuran berkurang 25 juta di kredit dan pendapatan bunganya bertambah 5 juta di kredit. Selanjutnya angsuran ke-7 yaitu pada tanggal 1 Juli 2012. Kasnya 27.500.000 di debit, pada piutang angsuran berkurang 25 juta di kredit dan pendapatan bunga bertambah 2.500.000 di kredit. Lanjut angsuran ke-8, angsuran terakhir yaitu pada tanggal 1 Desember 2012. Jurnalnya kas bertambah 26.250.000 di debit, pada piutang angsuran berkurang 25 juta di kredit dan pendapatan bunga bertambah 1.250.000 di kredit. Selanjutnya tunjukkan kembali aktivitas pertama apabila konsumen melunasi utangnya, maka seluruh dokumen yang menggunakan yang didapatkan. Kedua, perusahaan juga akan mengakui keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, cara yang dipelajari akan penunjukan kembali adalah pengganti yang dituduh boleh digunakan saat melakukan pencatatan pimpinan ekspektasi utang tersebut. Dan fakta-fakta yang perlu
Besarnya pembayaran angsuran periodik. Kasus HPP aset seharga 40 juta, harga jual seharga 45 juta, uang muka seharga 20 juta, dan angsuran sebanyak 20 kali. Setelah angsuran ke-8, pembeli menyatakan tidak sanggup melunasi sisa angsuran harga pasar aset seharga 16 juta. Yang diminta adalah 1. Buatlah jurnal pengakuan laba saat penjualan dan untuk laba pemilikan kembali aset tetap dengan metode laba diakui seluruhnya. Metode diakui pada saat penjualan, harga jual sebesar 45 juta, uang muka sebesar 20 juta, piutang angsuran sebesar 25 juta, pokok yang sudah dibayar sebesar 10 juta, nilai buku 15 juta, harga pasar aset 16 juta, dan laba pemilik kembali sebesar 1 juta. Metode laba diakui seluruhnya. Saat penjualan, kas 20 juta di debit, piutang angsuran 25 juta di debit, aset tetap 40 juta di kredit, laba penjualan 5 juta di kredit. Pengembalian, aset tetap 16 juta di debit, piutang angsuran 15 juta di kredit, dan laba pemilikan kembali 1 juta di kredit. Berikutnya tukar tambah atau trade-in terdiri dari beberapa bagian. Pertama, para perusahaan tertentu yang melayani penjualan secara angsuran seringkali memberikan kemudahan bagi para konsumennya. Yang kedua, barang bekas biasanya dianggap sebagai uang muka atau bagian dari uang muka. Yang ketiga, barang tersebut dinilai lebih tinggi oleh perusahaan dengan tujuan agar pembeli tertarik untuk melakukan transaksi ini. Yang keempat, setelah menerima barang bekas, perusahaan akan memperbaikinya sehingga bisa dijual kembali ke pasaran dengan harapan harga jualnya bisa sama dengan harga yang di pasaran. Dari materi tersebut ada satu contoh kasus. PT Ratu Utama yang membuka usaha televisi berwarna menukar tambah televisi secara angsuran. Ratu membeli televisi baru dengan harga 960.000 dan diangsur 10 kali dengan harga pokok penjualan sebesar 525.000. Pembayaran pertama atau DP sebesar 50.000 dan disetujui harga televisi bekas yang dimilikinya dengan harga 340.000. Tukar tambah dalam penjualan angsuran ini berhasil untuk menjual produk televisi bekas dengan harga 450.000. Setelah melalui perbaikan servis dengan harga 85.000, laba kotor rata-rata penjualan televisi berwarna adalah 20%. Bagaimana cara menghitung barang angsuran karena terjadi tukar tambah dalam penjualan angsuran dan buatlah jurnal transaksi tukar menukar barang angsuran tersebut. Cara menghitung barang angsuran: harga TV bekas disetujui 340.000, harga TV bekas ketika dijual 450.000, laba 90.000. Laba didapat dari 450.000 dikali 20%, maka dapat hasilnya 90.000. Biaya servis dari dalam soal 85.000, harga TV bekas 275.000. 275.000 dapat dari 450 dikurang 90 dikurang 85, maka hasilnya 275.000. Untuk mendapatkan cadangan kelebihan harga 340.000 dikurang dengan 275.000, maka dapat hasilnya 65.000. Untuk membuat jurnal dari contoh kasus tersebut adalah jurnal tukar tambah atas penjualan angsuran tersebut adalah piutang angsuran 570 di debit, kas 50.000 di debit, persediaan 275.000 di debit, cadangan kelebihan harga 65.000 di debit, maka penjualan angsurannya 960.000 di kredit. HPP untuk harga pokok penjualan 525.000 di debit, persediaan 525.000 di kredit. Penjualan angsuran 960 di debit, persediaan 275.000 di kredit, cadangan kelebihan harga 65.000 di kredit, kas